Makanya bahkan dari muda beliau sudah cocok ya untuk disebut sebagai al-ab. Bayangkan di Al-Quran ketika nanti Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala. Perkataan dari masyarakat ketika itu adalah qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka mengatakan kami sering mendengar ada pemuda yang suka mengejek berhala-berhala itu namanya adalah Ibrahim. Bayangkan, berarti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala-berhala itu usia beliau masih sangat muda. Dan ternyata jauh sebelum itu beliau sudah kental dengan sifat keayahan. Ya sudah kental dengan sifat keayahan. Makanya dakwah beliau ya di samping menjalankan tugas sebagai nabi dan rasul yang menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata di balik itu semua ada nuansa keayahan yang menjadikan Nabi Ibrahim itu begitu kuat, begitu kokoh, bahkan begitu istiqomah. Ya menjalankan dakwahnya itu punya sentuhan yang berbeda dengan para nabi yang lain yang kebanyakan Allah hanya memotret mereka sebagai seorang nabi dan rasul. Ya jadi seakan untuk menjadi ayah ideal itu harus soleh sejak muda dan sudah siap untuk menjadi ayah sejak muda. Makanya ayah yang terbaik itu adalah mereka yang sudah punya ilmu bagaimana menjadi ayah. Walaupun belum menikah, walaupun belum punya anak. Tapi dia adalah ab. Kenapa dia punya ilmu menjadi seorang ayah? Tapi mereka yang tidak punya ilmu menjadi seorang ayah. Tiba-tiba menikah. Tiba-tiba istrinya melahirkan anak. Ya, dia disebut ayah bukan karena punya ilmu sebagai seorang ayah, tapi karena dia sudah terlanjur punya anak. Yang pertama adalah ab, dan model yang kedua adalah walid. Sekedar punya anak biologis, dia walid. Tapi belum tentu dia layak disebut sebagai ab. Dan Nabi Ibrahim, ya jauh sebelum. Beliau punya keturunan, bahkan masih muda. Ya, kesolehannya luar biasa, dan ini adalah ab yang ideal. Ya, ayah yang ideal. Nah, kemudian untuk menjadi ayah yang ideal itu bahkan sejak muda. Ya, bahkan sejak muda, bahkan sebelum punya anak, ya sudah harus berada di puncak keimanan. Ya sudah harus berada di puncak keimanan. Dan puncak keimanan itu ukurannya adalah kesyukuran. Ya, puncak keimanan itu ujungnya adalah kesyukuran. Ya, terkadang ya kita memahami dan itu memang benar ya karena hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang konsep syukur, tentang konsep sabar. Ya, tentang konsep syukur, tentang konsep sabar. Dikatakan dalam hadis ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Semua urusannya itu baik. Idza asabatuhu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika dia ditimpa kemudahan dia bersyukur dan itu yang baik baginya. Wa idza asabatuhu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan jika dia ditimpa kesulitan dia sabar dan itu yang terbaik bagi dia. Ya jadi seakan ketika dapat kesenangan syukur, ketika dapat kesulitan sabar. Tapi kalau syukur dan sabar ini kita cari lagi intinya, maka ujung-ujungnya adalah syukur. Ya, dan ini hanya dirasakan oleh mereka yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin keburukan bagi hamba-hambanya, yang Allah inginkan adalah kebaikan bagi hamba-hambanya. Bahkan dalam wujud musibah pun hakikatnya Allah ingin kebaikan bagi hamba-hambanya. Makanya di balik musibah itu pasti ada hikmah. Dan hikmah itu adalah kebaikan bagi hambanya. Maka mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ketika ditimpa oleh musibah, ya dia bersyukur dengan musibah itu.